Guys, sebelum ni saya pernah mereaction tentang cerita Timor Leste ya. Dan tidak habis sampai di situ saja. Kali ini ada kisah yang terbaru lagi daripada Amanda Channel. Gitulah katanya. Katanya tajuknya adalah nyusahin nyaris ribuan orang Timor Leste menyusup ke Indonesia, kodim turun gunung. Wow, bagaimana cerita dan videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, sentiasa diberkati oleh Allah dan sentiasa diberikan umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita ya guys ya, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Bukannya apa, kerana Allah nak kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel ini, inilah Brozul Channel yang mengetengahkan tentang reaction tentang keindahan di Indonesia, kebaikan yang ada di Indonesia, makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia, alutsistanya, militernya, orangnya yang baik-baik dan tempat wisata yang menarik yang ada di Indonesia. Dan tanpa buang masa guys, tolong tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Amanda Channel. Dia selalu buat macam tu, saya pun ikutlah. Okey, Amanda Channel kini subscribernya adalah 290,000. Ramai ya, hampir-hampir 300,000. Anda boleh pergi ke channelnya dan subscribe channelnya dan sokong channelnya guys ya. Dan tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah nyusahin nyaris ribuan orang Timor Leste menyusup ke Indonesia, kodim turun gunung. Wow, bagaimana cerita dan videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. So, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Ratusan warga Timor Leste dideportasi dari Indonesia. Dideportasi. Apa maksud ya dideportasi ni? Boleh anda komen di bawah ya. Dihantar pulang ke macam mana? Saya pun kurang arif juga. Anda boleh komen di bawah komentar saya. Halo friend, kembali lagi Ya, di halo Amanda friend. Channel. Ya, Amanda Channel. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua kembali melakukan deportasi besar-besaran terhadap 76 negara Timor Leste. Mereka diduga merupakan pelintas ilegal yang masuk melalui jalur tikus di Atambua, Kabupaten betul lah Belu. kata saya. Nah, usut punya usut ini buat netizen cerot-cerot 76 orang aja kok dikatakan besar-besaran. Ini adalah gelombang keempat, friend. Jadi totalnya sekitar 705 orang yang dideportasi dari Atambua. Nah, usut punya usut, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT Marsiana De Jong mengatakan puluhan pelintas batas ilegal itu menyerahkan diri ke Kodim Belu. Daripada nanti ditangkap dan ditahan, mending menyerahkan diri. Mungkin Mereka warga Timor Leste menyerahkan diri ya untuk dihantar pulang lah. Seeloknya begitulah ya. Kerana mungkin di Indonesia pun banyak pekerjaan, banyak apa orang kata kemudahan yang ada. Sebab itulah rakyat Timor Leste datang ke Indonesia mencari rezeki. Kadang kita pun tak boleh salahkan mereka kerana mereka ingin mencari rezeki untuk keluarga mereka. Yalah, di negara mereka pun susah untuk cari kerja. Mungkin mata wang mereka pun sekarang pun sudah makin jatuh dan makin turun. Jadi mereka pergi ke Indonesia untuk mencari rezeki. Sebagai sesama manusia, seharusnya kita janganlah kita bersikap kasar kepada mereka. Kita harusnya berbaik-baiklah kerana itulah yang diterapkan di dalam agama Islam ya guys ya. seperti itu. Dikutip dari Antara, friend, Jumat tanggal 27 kemarin mengatakan bahwa mereka menyerahkan diri ke Kodim Belu, baru kemudian didata oleh petugas dari imigrasi Atambua. Sebanyak 76 warga Timor Leste yang dideportasi terdiri dari 70 orang laki-laki dan perempuan, berjumlah 6 orang terhitung sejak 10 Agustus hingga Jumat 27 kemarin. Sudah 700 orang lebih warga Timor Leste yang sudah dideportasi oleh pihak Indonesia. Sudah
700 lebih orang yang sudah dihantar untuk balik. Betul lah maksud saya tadi yang deportasi. Macam ada sebut. Dihantar pulang lah ya. Segitunya, sebaik-baiknya gitulah. Kita tak perlulah nak apa orang kata, nak buat benda yang tak baik kepada mereka. Mereka sebenarnya tak salah juga pun. Mereka nak mencari rezeki, itu saja. Dan seperti di Malaysia pun samalah. Banyak juga seperti negara-negara asing yang datang ke Malaysia mencari rezeki, seperti Myanmar, Nepal, Bangladesh. Mereka pun kalau ditangkap tanpa permit pun kita akan hantar pulang dengan baik, diberi makan yang baik, dihantar pulang. Begitulah sebaik-baiknya kita, dan begitu juga Indonesia dengan Timor Leste. Mereka hantar pulang dengan baiknya, kan? Miris, sungguh miris, bukan Bren? Ya. Bagaimana menurut kalian terkait kenapa warga Timor Leste ini kok memasuki jalur-jalur tikus masuk ke Indonesia? Apakah ada ladang di Indonesia atau bagaimana, Bren? Silahkan adu baca di Sebenarnya itulah yang seperti saya katakan, apabila sesuatu negara yang maju seperti Indonesia, negara yang makin membangun, semakin maju, maka dengan itu banyak warga-warga asing akan datang masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. So kita pun tak boleh nak salahkan mereka, kerana cuma kita hanya bertindak dengan secara yang baik lah. Jika mereka masuk secara yang halal, halal lah, ada permit, ada dokumen yang sah, halal lah tu, kita bagilah mereka pekerjaan. Tetapi mereka, ada di antara mereka jika yang masuk dengan cara yang haram bukannya haram makanan seperti makan bab satu tu atau bab satu ataupun minum arak tu, bukan. Maksud saya masuk secara tidak sah lah. Kita tangkap mereka dan hantar pulang. Tak perlu kita nak buat penyiksaan, tak perlu buat perkara yang tidak baik, kerana di dalam Islam tidak menggalakkan benda-benda yang tidak baik begitulah. kolom komentar. Nah, menurut petugas di imigrasi mengatakan bahwa jadi deportasi kali ini sudah dilakukan untuk keempat kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan dengan total yang dideportasi yakni 705 orang. Mercy mengatakan puluhan warga Timor Leste itu tergabung 1 bulan 700 lebih orang, sangat ramai. Dalam persatuan pencaksilat, kini setelah didata petugas imigrasi bersama TNI dan Polri langsung mengantar mereka ke PLBN Mota Ain untuk dipulangkan ke negara asalnya. Ya. Saya rasa di Indonesia ni bukan saja seperti warga asing datang seperti Timor Leste untuk mencari rezeki, kan? Malahan saya rasa Bangladesh pun ada kan dekat sana. Mereka pun mencari rezeki di Indonesia juga. So kita tengoklah, jika mereka masuk secara yang halal, secara yang baik, kita layan secara baik, bagilah pekerjaan yang baik kepada mereka kan. Jika mereka masuk secara tidak sah, hantarlah pulang dengan secara yang baik juga. Pak, langsung dipulangkan saja, sangat bahaya. Nanti ikut-ikut melakukan tindakan kriminal di Indonesia malah sangat-sangat berbahaya, Bren. Sementara itu, Kepala Imigrasi Atambua, K.A. Halim, mengatakan bahwa salah satu alasan banyaknya warga negara Timor Leste yang masuk ke Atambua karena minimnya personel yang berjaga di jalan-jalan tikus. Jadi kekurangan aparat, baik TNI yang menjaga perbatasan di jalur-jalur tikus. Disebabkan kekurangan, iaitu militernya yang menjaga sempadan tu sebab tu mereka boleh masuk melalui jalan tikus tu. Memang betul lah, di Malaysia pun sama juga seperti yang di jalan darat. Kalau di Sarawak, seperti negeri saya Sarawak, di bahagian bawah-bawah tu ataupun di mana-mana sajalah, di negeri-negeri lain pun seperti di Thailand pun ataupun di Perlis ke, ataupun banyaklah tempat-tempat ada laluan tikus. Tapi kita pun tak boleh nak salahkan mereka. Kadang mereka nak mencari rezeki sesuap nasi, tambah lagi dengan musim COVID-19 ni, dengan keadaan coronavirus ni, banyak orang yang kebuluh di luar sana, maksudnya kelaparan, anak-anak mereka yang nak susu, nak makan. Jadi sebagai ketua keluarga terpaksa mencari satu pekerjaan. Memanglah secara masuk tu kadang secara yang haram, tetapi pekerjaan yang dia buat tu adalah halal, seperti membuat rumah, membuat pertukangan, kerja di restoran. Kerjanya halal, cuma cara masuknya tu je yang cara yang tak betul lah. Perbatasan NKRI Timor Leste ini terlalu banyak jalan tikusnya yang terbentang dari ujung ke ujung, sementara petugas perbatasan kedua negara terbatas personilnya, ujarnya, Bren.
Selain itu juga sarana dan prasarana kurang memadai. Kemudian juga para pelintas ilegal juga memiliki melintas pada saat petugas istirahat karena memang tidak mungkin petugas perbatasan siap siaga 24 jam. Jadi yang dijaga misalkan di dekat kalian gitu Bren, mereka itu melewati jalur-jalur tikus untuk memasuki wilayah NKRI. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar imigrasi dan anggota TNI di Kodim Belu mendeportasi 1 bulan ini hampir 1.000 orang, yakni kurang lebih tepatnya 705 orang warga Timor Leste masuk ke Indonesia tanpa dokumen resmi. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Apa dia buat? Wow, kecil-kecil lagi pecinta. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan guys, jangan lupa subscribe guys ya. Bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time. Bye. 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 Wow, begitulah yang diterjemahkan oleh Amanda Channel kepada kita semua ya. Kadang-kadang pasal warga asing yang datang ke negara kita ni memanglah kita rasa macam sangat menyusahkan juga. Tetapi jika mereka datang untuk bekerja dengan yang baik, seperti kerja di restoran, membuat bangunan ataupun membuat pembangunan, rasanya itu baguslah, tapi masuklah dengan secara yang baik ya. Jangan kita masuk dengan secara yang tidak sah, tidak mempunyai dokumen apa-apa. Sekiranya anda berlaku kematian ke ataupun anda dirompak, anda dibunuh ke di negara kita tidak tahu dokumennya bagaimana. Sebab dia dah masuk secara haram, masuk secara tidak sah, maka kita susah untuk nak memberitahu pada keluarganya untuk menghantar dia kepada kedutaannya, susah. Dan jika ia melakukan jenayah pun sangat susah kepada negara kita. Kerana itulah kalau kita hendak masuk ke sesuatu negara, contoh macam orang Malaysia masuk ke Singapura, perlu masuk dengan secara yang sah. Begitu juga dengan Indonesia masuk ke Malaysia, dan begitu juga Timor Leste masuk ke Indonesia. Kita harus melakukan dengan masuk ke negara jiran kita dengan secara yang baik dan secara yang sah. Itulah sebab baiknya. Kadang-kadang mereka saja masuk secara yang tidak sah ataupun tidak ada dokumen, tapi pekerjaan yang mereka buat tu baik, seperti menjadi pembantu rumah, bekerja di restoran, membuat pembangunan, kontrak, dan menjadi cleaner ataupun macam-macam kerjalah yang baik. Cuma secara masuk tu je secara yang tidak sah. Jadi yang sebaik-baiknya jika ditangkap, hantarlah pulang dengan baik So itulah bagi pendapat saya. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Semoga apa yang saya cakapkan, saya minta maaf jika ada tersilap dan salah apa yang saya katakan sepanjang saya melakukan reaction guys. So, assalamualaikum, goodbye, bye bye.